Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di channel JJ Okocha bersama Ustadz Muhammad Ali Barbar, JJ Okocha, Adik Asika bersama Nah, insya Allah kita mau membahas sejarah awal mulanya Maulud. Bagaimana ini? Ini kan dalam rangka masih masa-masa di Rabiul Awal ini. Ustadz, bagaimana ini? Belum awal mulanya acara Maulud, acara sakit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, kita memang kan sering ya saya katakan ada kemajuan ya. Dulu kan pertama membahas para saya sedang menyebutnya kelompok kurang kerjaan. Oh iya. Kelompok kurang kerjaan itu sering kritik Maulid dari dalil. Dari dalil. Setelah dijawab oleh para ulama dengan dalil-dalil yang sahih dari Quran maupun hadis, mereka hanya karena sudah mentok di situ, bisa dari Quran hadis, mereka nyelewat. Nah, ingin melemahkan peringatan Maulid itu dari sisi sejarah awal Maulid. Oh iya. Sejarah peringatan Maulid utama. Nah, disitulah dibuatlah kamuflasan sejarah. Ya, kamuflase atau penyamaran sejarah tentang awal Maulid, sehingga mereka dengan bahasa vulgarnya dengan keji menuduh bahwa Maulid itu jiplakan dari dinasti Fatimiyah. Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah itu di Mesir. Ada satu dinasti daulah atau dinasti kerajaan. Fatimiyah itu lebih ke contoh ke Syiah. Nah, katanya sih Syiah itu ya Dari situ mengutamakan Ahlul Bait, terus dengan mendiskreditkan sahabat Nabi. Terlalu mengeluhkan keluarga Nabi dengan mendiskreditkan. Nah, terkenal Syiah Fatimiyah, boleh silakan cari di Google itu Syiah Fatimiyah. Ya, karena dianggapnya jiplakan dari situ. Padahal sebelum saya mundur ke masa Nabi ya, itu saya lontarkan sedikit satu pernyataan. Sebetulnya kata para ulama yang memperingati kelahiran beliau SAW, yang pertama kali memperingati kelahiran beliau adalah beliau sendiri. Nah, ini malah memang kan dianggapnya loh kan sejarah pertama kali peringatan Maulid itu katanya dinasti Fatimiyah. Ya. Kemudian ada seorang raja, Raja Irbil satu wilayah perbatasan antara Irak dengan Yordan. Nah, Raja Irbil itu Malik Muzaffar namanya. Dia itu iparnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Kita tahu lah siapa Salahuddin Al-Ayyubi itu pemersatu kaum muslimin ketika masa perang salib. Salahuddin itu si Malik Muzaffar ini dia kawin dengan Khotun ya. Saudarinya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian itu sekitar tahun 500-an. 500 Hijriah. Yang perang salib setelah masa Imam Ghazali, masa-masa mungkin saya buka di Jilani atau setelahnya. Kemudian jadi masa itu ini tuduhan mereka ada saja. Padahal kita sudah mengungkapkan ya. Mereka tanya tentang asal usul sejarah Maulid. Nah, kita ungkapkan dari kitab Ibnu Katsir sendiri Al-Bidayah wa Nihayah, yang notabene Ibnu Katsir ini murid dari Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Taimiyah ini rujukan dasar dari kelompok yang berkerjaan itu Ibnu Taimiyah. Lucunya di fatwa Ibnu Taimiyah sendiri, Ibnu Taimiyah tidak mengharamkan, tidak mendorong, tidak juga mengharamkan, tidak juga mencaci. Tidak di fatwa ada tuh guru mereka, jadi mereka yang datang itu cuma mencaci. Belum jauh berarti. Kemudian Ibnu Katsir sendiri muridnya, justru malah murid Ibnu Taimiyah sendiri Ibnu Katsir itu malah membuat satu karya sendiri dijudulkan Maulid Nabi. Bisa nggak? Ya, Ibnu Katsir buat Maulid Nabi. Perlu di-up lagi tuh. Oh sudah, saya sudah bahas. Kalau mau di YouTube saya
sudah saya bahas komplit maulidnya Ibnu Katsir. Notabene si Ibnu Katsir ini murid langsung dari Ibnu Taimiyah yang buat maulid. Nah, maulid Ibnu Katsir ini memang langka naskahnya. Abahnya Habib Umar bin Hafid, Habib Muhammad bin Shalih bin Hafid waktu itu nemukan naskahnya itu di Mekah. Waktu di Mekah dia beli naskah itu. Beliau Habib Muhammad bin Shalih bin Hafid itu menazomkan. Jadi itu asalnya prosa, ya bukan syair, prosa dari Ibnu Katsir sama Habib Muhammad bin Hafid itu disyairkan, dibentuk syair. Sampai sekarang ada maulidnya Habib Muhammad bin Hafid itu, abahnya Habib Umar. Dan betul syair. Nah, itu syairnya, syair maulidnya Habib Muhammad bin Hafid itu sebetulnya terinspirasi dari maulidnya Ibnu Katsir itu. Dan mereka supaya tahu sengaja saya bahas, maulid Ibnu Katsir itu lengkap di YouTube saya, itu pribadi saya. Saya sudah bahas kalau mau rujuk situ. Nah, kemudian jadi mereka di Ibnu Katsir sendiri, Ibnu Katsir itu punya karya monumental tentang sejarah. Sejarah mulai dari zaman Nabi Adam sampai tahun beliau, tahun 700 sekian, tahun beliau hidup. Nabi Adam terus Nabi terus Rasulullah terus turun ke tahun beliau hidup 700 Hijriah. Ya, 700 tahun setelah Rasulullah Rasulullah. Beliau hidup sekitar tahun 700. Beliau tulis. Nah, salah satu yang beliau tulis di kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. The beginning and the ending. Bahasa Maduranya the beginning. Ya ini Madura Timur. Madura Barat. Barat ya. Itu Al-Bidayah wan Nihayah. Permulaan dan akhir. Maksudnya yaitu tadi dia tulis mulai permulaan sampai akhir dia masa dia. Plus ada tambahan babnya setelah masa dia tahun dia habis dia langsung loncat ke peristiwa-peristiwa menjelang kiamat. Dia tulis pada tahun 500-an itu dia tulis ada seorang raja kata dia yang sangat adil, raja itu sangat raja yang soleh, raja yang cinta kepada ilmu dan ahli ilmu. Dipuji sama Ibnu Katsir. Jadi narasinya di situ itu narasi pujian kepada raja. Nah, biasa kalau mau kerjaan ini kalau ada manipulasi dalil dia tidak enak. Dimanipulasi sama dia dianggap si Ibnu Katsir ini mencela si raja itu. Karena si raja itu memperakarsai maulid. Padahal tidak ada. Silakan rujuk sendiri kitab Ibnu Katsir yang asli. Ibnu Katsir ya, Al-Bidayah wan Nihayah yang sudah tersebar. Itu situ malah Ibnu Katsir itu malah memuji raja itu sebagai raja yang soleh, raja yang peduli, dia cinta kepada ulama. Raja namanya Malik Muzaffar tadi, ipar daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian mengumpulkan para ulama, para syu'ara, penyair, rakyat biasa, semua dikumpulkan sangat meriah sekali. Nah, acara itu dibacakan di situ kisah Maulid Nabi dari Ibnu Dihya namanya. Seorang ulama pada zaman itu namanya Ibnu Dihya. Tabsyir di Maulidil Bashir Nadir kalau tidak salah juga. Tabsyir di Maulidil Bashir Nadir. Sayangnya naskah Maulid pertama itu tidak sampai ke kita. Naskah itu tidak sampai ke kita habis ditelan zaman. Ada sampai naskahnya Ibnu Dihya. Sampai dihadiahi uang dinar emas. Berapa dinar emas itu untuk penghargaan sebagai karya tulisnya si Ibnu Dihya ini berupa kisah Maulid Nabi. Apa? Karena di situ supaya mereka mengharap ada inspirasi. Ketika itu kaum muslim terpuruk dalam perang salib sehingga bercerai-berai mereka. Syariat Islam sudah mulai dia. Terus apa kiranya bisa memicu? Nah, ada inspirasi di situ. Nah, sebetulnya kalau di Bidayah wan Nihayah bukan sesuatu yang dicakapkan oleh si kelompok pekerja ini. Saya nulis di blog saya pribadi itu sampai berapa blog saya pribadi sampai berapa kan untuk jawab di yang kurang kerja. Masanya apa? Sangat memesongkan. Ya, memesongkan sejarah, menyimpangkan sejarah sangat-sangat. Maka saya gertak di situ. Dia katanya dia nukil dari kitabnya Maqrizi. Saya bilang di situ di tulisan saya bahwa saya punya, insya Allah hampir semua tulisan Maqrizi saya punya. Kamu ngambil dari mana kan? Itu enaknya saja dia cuma tulis Maqrizi, dia tidak tulis judul kitab apa. Karena Maqrizi itu banyak. Dengan itu katanya di atas nama Maqrizi ini dia katakan bahwa Maulid Nabi itu sumbernya dari Syiah Batiniyah katanya.
Saya cek di kitabnya Magrisi, karena dia ngomong walaupun dia tidak nyebut nama kitabnya. Saya cek insya Allah hampir di semua kitabnya Magrisi. Yang tentang apa adanya yang dia sebut. Satu-satunya yang dia sebut di kitab Magrisi itu yang tersebut tentang Maulid. Itu dia salah paham. Maulid itu yang dimaksud itu ternyata di konteks kitabnya Magrisi itu Natal. Natal itu kan kelahiran. Al-Maulid bahasanya, bahasa Arabnya Maulid, kelahiran. Nah, jadi yang dia maksud kelahiran itu bahwa ketika dinasti Fatimiyah itu kan ada Kristen Ortodok Mesir, ada Kristen Ortodok Mesir, sama Tuhan diberi keleluasaan. Bahkan ditulis di antara keleluasaan yang diberikan oleh Syiah Fatimiyah itu perayaan-perayaan tertentu. Di antara perayaan yang diresmikan oleh negara tentang Natal itu Maulid. Nah, itu yang rupanya baru saya enggak. Ini yang dia anggap katanya jiplak dari Syiah Fatimiyah. Nah, ternyata sebetulnya dia nggak usah jauh-jauh loncat ke kitabnya Magrisi. Dia di kitab Bidayah wa Nihayah saja. Setelah Malik Mudhafar, sebelum menyebut Malik Mudhafar, tahun 500 awal 500 itu ada namanya Syekh Umar Mullah. Di kitab yang sama dengan kitab yang juga nggak usah cek kemana-mana. Di kitab yang sama, di kitab Bidayah wa Nihayah itu disebut namanya Syekh Umar Mullah. Nah, Syekh Umar Mullah ini juga saya tulis di mau enggak apa-apa ya promosi. Ya, enggak apa-apa. Nanti ada rujuk juga kalau emang dia saya kalau mau dengan tahun-tahunnya lebih jelas. Itu saya sudah tulis untuk jawaban bagi saya kasih judul jawaban bagi pengingkar Maulid. Sampai berapa jilid saya? 1, 2, tulisan berapa makalah? 1, 2, 3 besok. Itu lengkap sekali. Gara-gara kan kurang kerjaan, ini kan nambah kerjaan kita. Ya, namanya saya kasih mau kurang kerjaan. Di situ boleh di Muhali barakbar.blogspot.com. Kalau mau lihat nanti di YouTube-nya beliau ada live juga. Ada live. Kalau mau lihat Ibnu Katsir di YouTube saya ada pembahasan Maulid Ibnu Katsir lengkap. Jelasnya. Ya. Muhammad Ali Barakbar. Walaupun kalau jenengan ini tidak bisa hidup di dunia nyata, di dunia maya bisa mengikuti di dunia beliau. YouTube saya isinya cuma ngaji aja. Iya, jadi mau ngaji, mau apa katanya, ini menikmati santai aja. Jadi kita punya apa kita bahas di sini. Santai aja. Santai aja. Kalau ingin serius atau lebih tajam lagi pembahasan, nanti langsung ke tempat saya. Harus itu harus ada gitu. Itu. Jadi di blog saya juga ada tulisan muhali.blogspot.com judulnya jawaban bagi pengingkar Maulid. Itu saya tulis jelasnya di situ. Saya Umar Mullah itu di kitab Bidayah aja. Ternyata saya telusuri apa iya kan memang yang terkenal. Terus terang tentang saya Umar Mullah ini belum banyak dibongkar oleh para penulis. Saya sengaja nulis itu. Ya saya ada hikmahnya. Gara-gara kalau mau kurang kerja ini saya bongkar kitab lagi. Tambah tugas lagi, tambah kerjaan lagi. Ya, jadi saya Umar Mullah itu orang soleh diceritakan di Mosul, di Irak sebenarnya Irak. Di Irak itu seorang yang disifati orang alim, orang soleh. Dia setiap 12 Rabiul Awal dia mengumpulkan teman-temannya dari kalangan sesama ulama. Dia mengingat tentang Rasulullah SAW. Saya nggak dapati di situ bahwa beliau menulis satu maulid khusus ya. Cuma mengingat tentang Rasulullah. Nah, saya berhenti di sini. Nah, inilah. Nah, jadi kan kita ini baca kisah apa sih? Kisah maulid yang dibaca. Kisah maulid itu tadi kita sudah simpulkan dari itu. Yang pertama kali buat maulid itu Ibnu Dihya tadi. Peringatannya Malik Mudhafar dulu dia nulis satu kisah. Ya isinya itu. Quran, ayat-ayat tentang Rasulullah SAW dan seterusnya. Kemudian hadis-hadis tentang Rasul. Ya itu isinya kisah maulid itu. Ya, itu isinya hadis-hadis tentang Rasul, tentang kehidupan Rasul dari sahabat. Nah, kalau cuma itu isinya sama juga. Saya Umar Mullah itu cuma menceritakan tentang Rasulullah ketika dia duduk. Beliau bicara tentang hadis-hadis tentang Rasulullah dan itu yang dilakukan oleh ulama sebelumnya sampai ke kita kan. Kisah maulid itu dari mana bisa sampai ke kita kan? Dari periwayatan hadis. Dari bulan kalau lihat Bukhari kan ada tanah ya telah menceritakan pada saya bulan sampai kepada tabiin sampai pada sahabat. Nah, ya itu yang sebetulnya terjadi. Para sahabat mengenang kejadian mereka bersama Rasulullah SAW zaman hidupnya, waktu Rasulullah wafat. Mereka menceritakannya ke generasi tabiin muridnya.
Sahabat tabi'in menceritakan lagi sampai ke kita. Nah, dengan itulah bisa sampai ke kita kan gitu. Rasulnya kan sama aja gitu. Maulid apa? Sama dengan sahabat ceritakan tentang Rasulullah dulu tuh begini, Rasulullah SAW dulu tuh begini. Ya sama dengan itu. Cuma karena rawinya Mas mungkin coro Arab, jadi dikiranya kita dibaca japa mantra. Itu tadi. Akhirnya dibilang bid'ah, mungkin dianggapnya kita sama ngumpulnya itu. Kita sudah dikontor satu-satu oleh para ulama. Jadi itu hakikatnya. Jadi saya Umar melakukan inspirasi, nggak ada sama sekali inspirasi dari Syekh Fatimiyah atau apa. Mereka sengaja mereka. Paham ya kronologinya? Dari awal ketika sudah dibahas maulid secara Quran hadis, mereka sudah ada celah lagi di sini, mereka cari celah lain, celah sejarah. Nah, sejarah pun itu mereka membelokkan dari sejarah yang aslinya. Betul. Akhirnya Syekh Umar Mula itu inspirasi Syekh Umar Mula. Dan Syekh Umar Mula mengatakan di tradisi sudah ada. Sebelum Syekh Umar Mula kata beliau, menurut tradisi itu sudah ada. Berarti kan mungkin Allah alam ya kan. Tahun 500 dan ada keterangan Syekh Umar Mula diambil dari dia, ngambil dari guru-gurunya yang semuanya orang-orang soleh. Tradisi seperti itu ya. Adapun dikatakan mungkin umpama masih kurang kerjanya. Itu ngontar lagi ke kita. Loh, betul, oke lah, kita terima kan. Mungkin umpama dia mengatakan kita terima menceritakan maulid itu, menceritakan Rasulullah itu ya sudah pernah. Tapi kenapa harus di 12 awal? Nah, kita ambil lagi jawaban dari Sayyid Muhammad Maliki di kitabnya Ulal Itibar Maulid Rasul. Nah, itu di situ disebutkan ya, bahwa siapa yang bilang bahwa kita ini cuma memperingati Nabi pada 12 awal. Saya sering memberi analogi begini. Kita punya keluarga ya kan, istri, punya istri. Belum dicoblo ini. Ya, itu apa? Istilahnya ketika lewat hari pernikahan, itu kan momennya kan agak beda kan gitu dari hari-hari lain. Gitu. Bukan berarti kan kita nggak bisa mengatakan bahwa kita cuma mengingat istri itu cuma pada hari pernikahan saja, kan nggak begitu. Nah, cuma ada lewat di tanggal tertentu yang itu merupakan tanggal pernikahan atau apa tanggal bersejarah. Nah, itu ada perasaan yang berbeda. Nah, gitu. Nah, cuma itu. Jadi bukan berarti kata Syekh Muhammad Maliki salah kalau kamu mengatakan kita mengingat Rasulullah SAW cuma 12 Rabiul Awal. Nah itu. Jadi keliru kalau kamu mengatakan begitu. Nah, cuma ketika lewat tanggal itu ada momen kita mengingat Rasulullah di setiap hari. Bahkan kata beliau di setiap saat kita minum. Baca bismillah itu mengingat sunnah. Sunnahnya Rasulullah SAW. Kita berpakaian ada sunnah Rasulullah, cara berpakaian kita masuk keluar rumah dan sebagainya. Harusnya begitu idealnya begitu. Sebagai Muslim, terus sebagai umat Muhammad SAW yang mengingat beliau melalui sunnah-sunnahnya setiap hari. Nah, cuma pas momen lewat itu kan tentu ada kesan yang berbeda. Itu yang maksudnya, bukan berarti kita membatasi. Berarti kamu ibadah di hari tertentu. Taruhlah ibadah. Mengkhususkan ibadah tertentu selama itu bukan menganggap itu memang bagian dari inti syariat, itu tidak ada masalah. Contohnya di hadis Bukhari ini ketika sahabat Khubayb bin Adi ketika mau dihukum mati oleh kafir Quraisy, tertangkap dihukum mati. Dia sholat 2 rakaat sebelum dihukum mati. Dan disebutkan di hadis Bukhari itu Khubayb ini awal man sanna sholat dal qatl. Dia orang yang pertama kali mentradisikan sholat sebelum dihukum mati. Nah, nggak ada hadis Rasulullah, silakan cari. Rasul pernah bersabda, siapa kamu mau mati terus kamu sholat, tidak ada yang punya gitu. Nah, tapi dan kalimat Khubayb yang pertama kali berarti kan dia seolah-olah membuat tradisi. Nah, tapi kan dia sama sekali tidak menganggap itu bagian dari syariat atau syariat menegaskan itu, tapi dia memahami dari hadis Rasul bahwa sholat itu sebaik-baik tempat. Kapan saja boleh selama bukan waktu yang diharamkan. Sholat. Ketika dia ingin dihukum mati dia sholat, karena sholat itu sebaik-baik ibadah. Nah, Bilal orang yang pertama kali mentradisikan sholat sunnah wudu, kan gitu. Itu berarti apa? Berarti Rasul mengajarkan juga sahabatnya membuat bid'ah. Ya kan tidak begitu konsepnya, kan gitu. Jadi mengkhususkan tertentu dalam hari tertentu, selama itu bukan suatu pakem, memang kita kan meyakini itu bukan suatu pakem yang Quran itu langsung itu boleh-boleh saja jadi suatu. Adapun ibadah ya siapa yang mengatakan itu ibadah yang
Yang nilai ibadahnya itu ada ketika ada cinta pada Rasul SAW. Sholawatnya itu jelas-jelas ibadah. Kalau cuma datang ikut-ikutan saja, ya, nggak ada apa-apa ya. Itu pun dengan rasa emak. itu pun masih itu nggak dianggap apa yang mau dinilai ibadah. Walaupun ada rahmat Allah yang luas di situ, itu apa Allah kalau mengatakan orang duduk di majlis baik itu pasti ada. Paling tidak kan masa ya duduk gitu, jangan timbul itu yang dinilai bukan sekedar duduknya saja. Kalau duduk saja ya daripada nongkrong di tempat lain. Kalau dikatakan oke lah, kan tadi saya rujuk ke perkataan yang pertama kali menyerayakan Maulid itu ya Nabi sendiri. Dari mana? Beliau ketika ditanya hari Senin, puasa. Ditanya, ya Rasulullah, jangan puasa hari Senin ini kenapa? Fiulit tuh hari itu saya dilahirkan. Kan seolah-olah beliau bersyukur atas hari lahirnya, kemudian beliau wujudkan syukur itu dengan puasa. Nah, terus dikonter lagi dengan oleh maka Rasulullah puasa, kamu kok memperingati dengan cara Maulid dan sebagainya. Begini, ini terlalu kepintaran, terlalu pintar. Jawaban kita bagaimana kalau begitu? Kita jawab bahwa ibadah dalam syariat itu ada pakem, nggak bisa dirubah-rubah diutak-atik. Sholat itu nggak bisa diutak-atik. Subuh 2 rakaat itu sudah dari sononya sudah bisa. Nah, tapi ada zikir itu ibadah yang leluasa. Boleh jumlah berapapun, boleh dalam keadaan sendiri boleh, atau bareng-bareng boleh, tidak ada ayatnya. Zikirlah bareng-bareng tidak ada. Zikirlah sendiri-sendiri ya tidak ada. Zikirlah agak keras, tidak ada juga ayatnya. Zikirlah pelan saja, tidak boleh keras, tidak ada. Nah, artinya suatu ibadah yang memang dari sononya sudah diberi keleluasaan, tidak dibatasi. Terlalu pintar kalau kita membatasi sendiri gitu. Hemat. Nah, yang kepintarannya nggak boleh kita membatasi sesuatu yang syariat sendiri tidak membatasi. Contoh, apa dasar kegembiraan kita di surat Yunus alaihissalam ayat 58. Ya, surat Yunus, "Qul bi fadlillah bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Kata oleh Muhammad, hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaknya kamu bergembira. Nah, karunia rahmat Allah apa yang lebih besar melebihi lahirnya Rasulullah SAW. Yang tanpa kelahiran beliau tidak ada nuzul Quran, tidak ada tanpa kelahiran Isra Mi'raj, tidak ada tanpa kelahiran. Nah, semua tidak ada tanpa kelahiran beliau. Nah, maka dan sedangkan ayat itu menyuruh kita gembira dengan karunia Allah. Karunia apa yang lebih besar kan gitu. Nah, oke lah, umpama mereka terima ayat itu, oke lah. Gitu. Tapi kan Rasulullah memperingati dengan puasa. Kamu kan itu jawabnya tadi kita sudah bahwa ibadah yang Quran tidak membatasi. Quran kan cuma sekedar menyuruh bergembira dengan rahmat Allah. Quran tidak membatasi. Dengan sholatkah, dengan puasakah, tidak ada ayatnya secara khusus. Yang gitu. Maka itu boleh dengan apa saja. Selama tidak menabrak koridor, tidak boleh dengan minum-minum. Artinya selama dalam koridor syariat dengan sodako, ini 29 awal saya mau sodako. Silakan, saya benar. Baca Quran. Boleh, tidak harus mengadakan maulid. Nah, ada peringatan maulid itu baru yaitu tadi merujuk ke peristiwa Malik Mudzafarah. Peringatan maulid kita kenal dengan adanya apa? Mengumpulkan orang, terus ada qasidah, ada macam-macam. Nah, itu baru populer itu ketika Malik Mudzafarah itu mendapati bentuknya, baru mendapati bentuk yang seperti itu kurang lebih pada saat Malik Mudzafarah itu tadi yang sudah kita bahas tadi. 500 saya ini sekarang berlomba-lomba, bahkan setelah itu berlomba-lomba ulama menulis tentang kelahiran Rasulullah SAW. Dan di situ di kelahiran Rasulullah terdapat kecerdasan ulama. Zaman itu apa kecerdasannya? Ya. Orang kan tidak mungkin mau belajar sejarah Nabi secara utuh. Utuh berapa lama dia belajar? Nah, di kisah Maulid itu diringkaskan sejarah Nabi mulai dari kandungan, lahir, walaupun diringkas. Nah, itu kecerdasan ulama kita dulu. Coba nggak ada peringatan, mungkin nggak ngerti sama sekali sejarah Nabi. Minimal setahun sekali pasti dibacakan. Tahun lagi diulang lagi. Kalau minyak coro Arab, itu saya bilang. Makanya kalau bisa tuh sekarang sudah banyak. Baca tiba. Apa itu? Maulid Rasulullah apa maknanya? Ada. Sehingga kan berapa maulid yang kita hadiri selama bulan Juli di sana. Coba. Ibarat kita membaca berapa kali kita baca, maksudnya ada hafal-hafal kan? Kebangetan kalau sudah berulang-ulang 10 kali umpama nggak hafal-hafal. Yang dibaca ya itu. Nah, jadi
itu kecerdasan ulama. Dan yang ngarang maulid itu orang luar biasa. Ibnu Dihya itu ahli hadis. Imam Jibai itu ahli hadis. Ngajar Bukhari itu 100 kali. Saya Bukhari sekian jalan itu beliau ngajar 100 kali. Imam Jibai, Syekh Abdurrahman Jibai. Imam Barzanji itu ahli hadis di Madinah. Saya Muhammad Azab, Maulid Azab, saya Ali Habsyin, Maulid Situduron itu beliau para ahli hadis. Ini bukan ulama yang ecek-ecek, yang mengarang nyusun tentang kisah Maulid Nabi. Seperti itu. Ngantuk. Ngantuk. Alhamdulillah ini sekarang tetap kita selesai masalah ini. Insya Allah nanti ada pertanyaan ke kolom pertanyaannya Mas Cici Bocah. Kita bahas nanti di channel berikutnya bersama Ustaz Muhammad Ali Barabah. Siapa? Oh, Sujawo. Tadi juga insya Allah di jalur. Kita jawab sama Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.